Jadi, kenapa memilih nama baptis Emilia de Vialar? Emilia de Vialar. Nah, karena Sakwandra merupakan satu anak yang diberkati. Nah, kenapa kok diberkati? Karena jarak antara Sandra dengan kakaknya itu beda jauh, 10 sampai 8 tahun. Nah, ini berarti Tuhan memberikan satu berkat yang luar biasa, yaitu berkat tambahan seorang anak. Maka perlu dipilihkan nama yang unik, nama yang kedengarannya itu bagus. Nah, Emilia, ketika membaca Emilia de Vialar, wah ini kelihatannya namanya unik. Dan ketika membaca sejarah siapa sih Emilia de Vialar itu, nah baru terlihat bahwa oh ternyata Emilia de Vialar ini merupakan seorang anak yang dibesarkan oleh seorang ibu yang memiliki iman yang teguh, dan dia menjadi Katolik, menjadi Kristen, pengikut Kristus dalam masa-masa saat itu, di mana masa-masa banyak pertentangan dan bahkan juga ditentang oleh seorang ayahnya. Tapi Emilia de Vialar ini tetap teguh untuk mengikut Kristus, sehingga dengan motivasi ini maka diharapkan bahwa Emilia de Vialar Jonita Sakwandra ini juga mengikuti Emilia de Vialar yang memiliki iman yang teguh di dalam mengikut Kristus. Nah, itulah alasannya kenapa memilih nama Emilia de Vialar. Oke? Oke. Nama baptis saya adalah Emilia de Vialar. Jadi, siapakah sebenarnya Emilia de Vialar itu? Emilia de Vialar, atau yang memiliki nama lengkap Anna Marguerite Adelaide Emilia de Vialar, merupakan seorang putri yang lahir di Galiak, Prancis pada tahun 1797. Ia merupakan anak seorang bangsawan dan merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Ia adalah putri satu-satunya dari ayah ibunya yang bernama Baron James Augustine dan Antoine de Vialar. Karena sentimen anti gereja Katolik pada tahun-tahun awal setelah Revolusi Prancis, Emily akhirnya dibaptis secara diam-diam oleh ibunya, dan akhirnya ia belajar agama secara diam-diam bersama dengan ibunya di rumah. Pada usianya yang ke-7 tahun, ia dikirim ke Prancis untuk belajar. Ibunya meninggal ketika Emily berusia 15 tahun. Dan karena ibunya meninggal, akhirnya Emily dikirim kembali ke Galiak untuk menemani ayahnya. Ayahnya yang bernama Baron de Vialar ini berusaha mencarikan seorang suami untuk Emilia de Vialar. Namun ternyata Emilia ini sangat menentang keputusan ayahnya itu. Baron de Vialar pun sangat marah ketika Emilia menolak untuk menikah. Ayahnya ini kerap kali membuat perdebatan dan membentak Emilia dalam amarah. Emilia tahu bahwa ia rindu menjadi seorang biarawati religius dan ia ingin mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian, 6 tahun kemudian setelah Emilia berusia 21 tahun, ada seorang imam baru yang tiba di Gaillac. Imam itu bernama Romo Mercier. Romo tersebut membimbing Emilia dalam panggilannya. Emilia berniat untuk membantu orang yang miskin dan sakit. Romo Mercier ini membantunya membuka sebuah pelayanan umum di rumah Emilia de Vialar. Ayah Emilia jelas tidak senang dengan semua gangguan ini. Kemudian Emilia dan ayahnya pun bersih tegang selama kurang lebih 15 tahun lamanya. Tak lama setelah itu, kakek Emilia yang bernama Baron de Portal meninggal dunia. Baron de Portal ini merupakan seorang dokter yang mengabdi pada Raja Prancis Louis ke-18 dan Charles ke-10. Kakeknya ini meninggalkan warisan untuk Emilia, dan akhirnya Emilia mendapatkan kebebasan yang dibutuhkannya untuk memulai karya besar bagi Tuhan. Dengan uang yang diberikan oleh kakeknya, Emilia dapat membeli sebuah rumah. Dan di rumah itu, Emilia mulai membangun sebuah kongregasi bersama teman-temannya yang berjumlah 10 orang calon. Mereka kemudian memilih jubah dan memilih nama, yaitu Kongregasi Suster-Suster Penampakan Santo Yusuf. Nama tersebut, jika kita ulik kembali, berasal dari Injil Matius, ketika seorang malaikat menampakkan diri kepada Santo Yosef untuk memberitahukan kepadanya bahwa Bunda Maria sedang hamil. Tarekat religius ini mengabdikan diri kepada bidang perawatan orang-orang sakit dan pelayanan orang miskin, pendidikan kaum muda, dan karya misi.
Pendirian kongregasi ini direstui tata suci dan disahkan pada tahun 1835. Dalam waktu 3 bulan setelah kongregasi ini didirikan, sudah terdapat 12 perempuan yang menggabungkan diri bersama Emilia de Vialar. Suster-suster Santo Yosef ini kemudian mulai membuka cabang-cabang biara. Pada tahun 1847, para biarawati pergi ke Birma, dan pada tahun 1854, mereka pergi ke Australia. Dan akhirnya, dalam jangka waktu 40 tahun, Emilia melihat kongregasinya berkembang dari serambi rumahnya di Galiak, Prancis. Akhirnya, setelah ditotal, kira-kira ada 40 biara di segenap penjuru dunia. Emilia kemudian menulis banyak surat yang mengungkapkan kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Dan juga, ia mengungkapkan kasihnya yang luar biasa kepada gereja dan sesama. Ia memberikan perhatian kepada semua orang. Ia melihat dalam hati orang-orang di mana saja yang membutuhkan kebenaran Injil dan kasih didatangkan oleh kekristenan. Ia memohon kepada Yesus kekuatan yang ia butuhkan untuk terus maju. Kemudian, kesehatan Emilia de Vialar mulai memburuk pada tahun 1850. Ia akhirnya wafat pada tanggal 24 Agustus 1856. Dan ia dinyatakan kudus oleh gereja pada tahun 1951. Perayaan Emilia de Vialar sebagai orang kudus ini dirayakan tiap tanggal 24 Agustus tiap tahunnya oleh gereja Katolik, yang merupakan tanggal kematiannya, yaitu tanggal 24 Agustus.